Silakan. Mau salut sama Bunda aja. Selama dari Bunda dulu agama yang lama ke agama Islam sekarang bagus. Saya senang dengan cerita Bunda dari orang tua Bunda juga masuk ke agama Islam. Itu aja Bunda. Saya menyampaikan itu ya. Terima kasih banyak. Silakan saya diturunkan Bunda. Oke. Assalamualaikum Bunda dan Bung Handi. Ya, Wery. Halo Wery. Wery. Assalamualaikum Bunda. Ya. Salam. Ya. Agama Islam ya. Ada yang mau disampaikan Bang? Ada Bunda. Ya silakan. Tentang masalah roh tadi itu Bunda. Ya kenapa roh Bang? Roh tuh masuk ke roh Tuhan itu masuk ke manusia tadi Bunda. Ya kenapa Bang? Memang ada dalilnya di Al-Quran Bunda. Aduh. Gimana Bang? Ya Effendi, halo Effendi. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam ya Bang, ada yang mau disampaikan? Ya, hanya ingin mengikuti Bunda aja. Oke. Banyak kali yang minta naik. Muslim ditahan dulu ya. Fatur, halo Fatur. Fatur. Patua. Halo Patua. Jadi kehilangan ruh. Patua. Halo Patua. Ya, agama Halo, apa? halo. Ya, agama apa? Muslim. Assalamualaikum. Ada mau disampaikan Bang? Nggak ada, cuman mau dengerin aja. Oke. Turun Ini aja ya. Bang. Ya, oke di bawah aja, oke. Ya, pendapotan. Udah gila kau Nora. Pendapotan agama apa, Dek? Kau udah gila Nora. Dek, agama apa, Dek? Bukan ajaran kasihnya keluar ini anak kurang ajar ini. Ajaran kasihnya keluar ini. Pak Denny. Pak Denny nggak apa-apa, Pak Denny. Pak Denny nggak apa-apa. Ya, kenapa, Dek? Ada yang mau disampaikan, Dek? Silakan. Kalau kamu masih marah, birahi, silakan. Kenapa pendapotan? Kamu sudah berapa mendapatkan? Udah makan kau Nora. Sudah makan saya alhamdulillah. Saya makan tadi dikasih gondrong. Udah waras kau Nora. Udah, saya nggak mungkin lah masih gila menyembah manusia cuman. Enggak. Kau mau diskusi atau tidak? Gak ada ilmumu. Gak ada ilmumu. Analah ada ilmu. Gereja pun kau duduknya kau di belakang, marisapnya kau di situ. Ada yang mau kau sampaikan lagi, Pandapot? Atau di situ aja duduk, tenang manis, mendengarkan Ibu Gembala lagi berkhotbah? Hah? Aja duduk manis ya. Oke, duduk manis kau itu. Abraham, Abu tua. Ya agama apa bang? Muslim. Muslim? Yes. Coba salam bang. Salam dari Dumai, kakak. Makasih. Oke. Oke, Ustadz Santri silakan. Ya baik. Tadi saya dengar kalian bahas-bahas tentang Tuhan saya. Tuhan kamu Tuhan siapa, Yesus Dek? saya. Oh Yesus. Bahwa Tuhan Yesus saya. Oh, jadi Bapak bukan Tuhan ya? Tuhan Yesus kan. Makanya aku naik supaya kita berdiskusi, kita Ya, enggak, fixkan menyelesaikan dulu. secara akal sehat. Fixkan dulu. Tuhan kamu Yesus ya, bukan Yahweh ya.
Ya iya, Yesus Bukan Yahweh, Tuhan. Dengar dulu, Yesus Tuhan, Yahweh Tuhan. Jadi berapa Tuhan kau? 3 dalam 1, Yahweh Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Oke. Sebelum Bunda Maria melahirkan Yesus, siapa yang disembah Bunda Maria? Oke, baik. Bagus pertanyaannya. Sebelum Bunda Maria sebelum Yesus dilahirkan Bunda Maria, siapa yang disembah Bunda Maria? Oke, baik. Ya. Makanya malaikat Tuhan menampak kepada Maria. Maria berkata, aku sangat suka cita kepada Tuhanku. Ya, Tuhannya siapa? Ya, yaitu Saya Tuhan pencipta langit bertanya dan bumi. loh. Sebelum Bunda Maria melahirkan Yesus, siapa yang disembah Bunda Maria? Ya, Bapak Yahweh. Bapak. Kau Setelah bertanya Bunda aja. Maria melahirkan Yesus, siapa lagi yang disembah Bunda Maria? Ya, Yahweh itu. Berarti Bunda Maria tidak menyembah anaknya. Ya, kemanusiaan Yesus itu tidak disembah sama Maria. Nah, tadi yang kutanya Pertanyaan apa begini. lagi? Yang tadi kutanya, Oke. Tuhannya Bunda Maria Yahweh. Ketika Yesus dilahirkan, Iya, benar. apakah Yesus itu memiliki gelar Tuhan? Iya, benar. Diam dulu, Lorot. Jadi Diam apakah dulu. Bunda Diam Maria dulu, Lorot. menyembah Yesus? Oke, tadi kan saya udah menjawab bahwa Yesus Tuhan. Dengar nggak? Ya. Nah, kau udah mengakui, benar nggak? Kau Enggak. mengakui Yesus Tuhan nggak? Tadi kau mengatakan Yesus Tuhan, gimana sih kamu ini? Ribet juga ternyata. Bukan, yang saya bilang ketika Yesus dilahirkan, Yesus memiliki gelar Tuhan. Kau bilang iya. Iya, Nah, Yesus apakah Bunda dilahirkan. Maria Iya. menyembah Yesus? Dia tidak menyembah Yesus, kemanusiaan Yesus itu dia tidak menyembah. Aku berkata jujur. Jadi dia menyembah siapa? Dia menyembah kepada Yahweh yang mengutus Yesus itu. Oh, berarti Yesus utusan, Iya, aku mengakui Yesus utusan. bukan Tuhan. Kemudian, iya. Makanya sekarang kita pintar-pintar ya. Jawabannya itu di surah Yusuf 23. Oke, Surat apa? benar nggak? Surat Yusuf 23. Yesus kan Tuhan. Emang ada surat Yusuf kalian? Surat Yusuf 23, Al-Quran surat Yusuf 23. Biar enak kita ngobrol di sini. Al-Quran tidak ada Aku nama enggak. Yesus. Akuin dulu. Biar kita enak ngobrol. Kan kamu tanya Yesus Tuhan, saya bilang iya. Makanya jawabannya di surah Yusuf 23. Tidak. Apakah Bunda Maria menyembah Yesus? Kan tadi saya udah jawab. Bunda Maria tidak menyembah Yesus. Kan di sini Terus kita Bunda Maria biar menyembah enak. siapa? Dia menyembah Yahweh yang mengutus Yesus. Nah, sekarang Yahweh yang mengutus Yesus, apakah Yesus itu juga Tuhan? Nah, iya Tuhan. Jawabannya Nah, di siapa surah yang Yusuf menjadikan 23. Yesus Tuhan? Ya iya, kan surah Yusuf 23 itu yang jawabannya Siapa pada yang kakak. menjadikan Yesus Tuhan? Tidak ada Yesus dalam Kami. surat Yusuf. Oke, kami manusia yang mengikuti dia, menjadikan dia Tuhan. Nah, apakah Oke. Bunda Maria tahu yang dilahirkan ini adalah Tuhan? Ya, Bunda Maria tahu bahwa yang dilahirkan itu adalah juru selamat. Siapa yang memberitahukan juru selamat apa Tuhan? Tuhan, kan aku tadi mengatakan gimana sih? Oke, Kan aku bilang Bunda Tuhan. Maria tahu dari mana kalau anaknya ini ternyata Tuhan? Ya, lewat Roh Kudus. Di mana Roh Kudus menyampaikan? Ya, iya bahwa Roh Kudus mengatakan bahwa kamu akan mengandung seorang anak laki-laki. Dan yang kami namakan dia Yesus ya, yaitu untuk menyertai umat manusia di muka bumi. Ya. Tunggu sebentar. Terus sebentar. pertanyaan gimana? Sebentar dulu. Bang Handi. Oh, kemana Bang Handi ini? Ini dia kan? Ya sama saya aja, jangan takut ya. Saya tiap naik komen di tentang saya, karena ada yang sanggup diskusi sama saya. Masuk. Ya lanjutkan dulu, silakan. Narasilah kau. Oke, jadi sekarang saya tanya ke Bunda Nora ya. Menurut Bunda Nora, firman jawab itu dulu. tentang apa? Oke, ya udah. Baik. Berarti yang memberitahukan kepada Bunda Maria yang dilahirkannya adalah Tuhan, yaitu Roh Kudus, betul? Dia Di sesuai mana di Roh Kudus Lukas menyampaikan kepada berkata Bunda Maria? bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki Seorang anak dan atau lahir Tuhan? dan menamakan dia Yesus, yang Iya, berarti anak apa Immanuel, anak manusia.
Bukan yang Tuhan disebut kan? Yesus itu. Kan kami mempertuhankan dia. Bunda orang kayak nggak bisa ngerti. Nah, berarti ketika kamu mempertuhankan dia, apakah Bunda Maria mempertuhankan anaknya? Nah, karena tadi aku udah jawab, dia kan mempertuhankan Allah yang mengutus Yesus itu. Nggak nyambung ini, nggak bisa Berarti, Kak, sama berarti saya. yang menjadikan Yesus Tuhan, kalian atau Bunda Maria? Kami. Ya Nah, udah, benar Fit. nggak? Kalian Nah, penyembah iya. manusia. Oke, Surah Yusuf 23 jawabannya. Mau nggak? Biar kita tahu sama-sama. Apa hubungannya? Tidak ada Yesus dalam Yusuf. Oke, baik ya. Jangan takut ya. Saya jelaskan biar semua orang tahu ya. Ya, jadi gini kakak, yang terhormat kakak gini. Kan tadi saya udah mengakui bahwa kami mempertuhankan Yesus ya. Jawabannya di surah Yusuf 23. Kenapa? Karena roh bisa ditunjukkan kepada manusia. Sepakat nggak? Oke? Apakah roh itu berarti Tuhan? Kak, roh itu Jawab bahasa dulu. Arab diterjemahkan ke Apakah bahasa roh Indonesia bahasa apa Arab kak? berarti Tuhan? Ya iya kak, bentar ya. Rob itu bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya apa kakak? Jawab. Oke, ketika umat muslim mengatakan la ilaha illallah atau la rob. Ya udah, aku tunjukkan data aja gimana. Surah Yusuf 3 aku baca ini buat kakak biar kita Ya, sama-sama silakan. tahu bahwa roh Bang bisa Dio. ditunjukkan kepada Bang Dio, manusia. monitor. Oke, kakak baik, saya buka Bang Dio. 3 biar kita jangan. Ya, silakan. Oke baik ya, ya biar kita jangan salah paham ya. Karena roh bisa ditunjukkan kepada manusia. Kalau Ya, kami tunjukkan silakan. kepada Yesus, kalian mempersalahkan. Kan nggak Ya, silakan. masalah besar kawan. silakan. Karena saya udah menerjemahkan ke seluruh bahasa, tetap roh itu adalah Iya, Tuhan ya. Kak. silakan. Ini kak, ntar aku hidupin kamera. Halo kak. Ya, mana? biar kita jangan salah persepsi, silakan. karena saya juga udah pelajari kan Robi ya Robika saya udah pelajari ya Tuhanmu Ya, Tuhanku silakan. ya. Ya, jadi kakak ya, ini surah Yusuf 23 ini dia bercerita tentang Yusuf dengan Jangan menceritakan, suami Dek. Sujulaika ya. Al-Quran, nggak pantas. Oke, baik. Dasar keilmuan kau. Nah, sekarang Oke, tunjukkan. baik. Tunjukkan di mana Robi itu Oke, baik, di situ Kakak. merujuk kepada Tuhan. Oke kakak ya, di sini kakak dengar sini ya kakak ya. Ya, Yusuf menyebutkan suaminya si Julaika dengan kata Rob ya. Berarti di sini Rob bisa ditunjukkan kepada manusia nggak kakak? Ya, artinya Iya, bahwa dia menyebutnya suami si Julaika bahwa Rob itu ditunjukkan kepada suaminya si Julaika ya. Ya, yang bahwa artinya- tuanku ya. Nah, iya artinya tuanku itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Di sini kan bahasa Indonesia tuan ya. Di dalam bahasa Arabnya itu Robi ya. Nah, berarti manusia bisa ditunjukkan juga kata Rob atau kata Rob di dalam Quran bisa ditunjukkan juga kepada manusia. Benar nggak? enggak. Gimana? Enggak. Gimana kak? Enggak, gimana? Oke, saya tunjukkan ya. Ini kakak, karena kakak tidak mau mengakui. Ini kakak baca dulu kakak ya. Ini kakak Nah, ya. coba baca Dengar ya, Arabnya, kakak Dek. ya. Saya pengen lihat Arabnya, Ini saya besarkan Yusuf ya. menyebutkan suaminya Sujulaika. Enggak, Arabnya dulu, Arabnya. Saya meminta yang ke Arabnya. Kau terbalik deh. Kau kamera mana? Oke. Loh, kok kamera apa ini? Terbalik tulisanmu.
Tar. Kok kenapa ya kamera aku gini ya? Nggak tahu saya. Nah, silakan Tar. Ustaz Dio. Yang berhak menjelaskan itu adalah Ustadz saya. Saya minta teks aslinya, makanya di situ di mana kata itu, gitu loh. Kok di mute, Bang Dio? Di mute kok, Bang Dio. Iya. Tunjukkan. Apa ini? Yang mana? Apa ini masalahkan nih? Dia bilang surat Yusuf 23. Maksudnya saya yang ngomong, Kak. Ya udah, silakan. Nah, tunjukkan. Kenapa terbalik? Kok punya? Kok aku open cam langsung terbalik dia? Aduh, kenapa? Bang Ustaz, Sorry ya, Kak ya. Oh ya, kenapa kamera aku? Bang Ustaz coba tolong kaosmu dibalik. Kenapa terbalik dia punya tulisan? Bisa nggak, Kak, kalau gini? Kok jadi terbalik Kamera mana deh? aku Kamera gimana? mana? Kamera belakang apa kamera depan? Ntar dulu, Kak, sorry. Kamera samping gitu, Kak. Kamera samping ya. Kamera belakang. Kamera belakang deh. Nama pun Ustadz Santri ya. Aduh, betul-betul provokator. Gimana sih? Dah deh. Nah. Ini. Ini. Nah, dia kan Kakak bantu Ustadz, tunjukkan, nanti dijelaskan sama Ustadz Dio ya. Nah, dia kan Ustadz nih. Ini Ustadz, Pak Ustadz. Coba Pak Ustadz baca nih, Pak Ustadz, penjelasan makna rob. Coba dibaca, Pak Ustadz. Fayaski robbahu. Coba baca nih, apa nih Pak Ustadz? Tar, saya buat kamera saya dulu, Bang. Ini Ustadz apa ini? Ustadz menguranya, Ustadz mengurak. Merah samping. Ustadz lanjut, Ustadz ya. Ustadz ini, Ustadz cabul. Mana Ustadz? Ustadz baca ini Ustadz. Yakni maksudnya apa tuh? Fayaski robbahu di situ yakni maksudnya apa? Wih, Pak Ustadz. Ya, Bang, halo, Bang. Nah, masalahnya kenapa dia terbalik-balik kameramu? Bang, aku nggak tahu ini kameranya, Bang. Kameranya gini. Ih, aku pula Itu enak kodong. Ya udahlah. Sekarang coba kau lihat aja lah di situ. Bahasa Latinnya aja lah kau lihat ya. Silakan Ustadz Dio. Bang, Ya. Ustadz kaleng-kaleng Jadi, ini kodong. selalu ini ya teman-temannya yang sering aku ulang. Jadi ini ada di mute dulu Bang Ustadz, Pak Ustadz di mute dulu Pak Ustadz. Oke, udah. Terbalik kameramu Pak Ustadz. Aduh, Pak Ustadz. Ini Kau gimana nih pakai Pak efek Ustadz? mirror itu. Jangan pakai efek mirror. Ustadz Kamera pun Santri, terbalik ya otaknya. Santri. Jangan pakai efek mirror. Kalau efek mirror kayak gitu jadinya. Oke, aku jelasin ya Kak Nora ya. Oke, silakan. Nah inilah ya kawan-kawan ya, hal yang sering aku ungkapkan dan sering aku ulang-ulangi. Teman-teman Kristen ini terlalu pede membahas Al-Quran sedangkan mereka nggak ngerti bahasa Arab. Jangankan ini Pak Ustadz ini ya, si Edis yang mereka tuhankan itu aja keteteran dia cari robbahu keteteran dia. Padahal katanya itu sama aja. Yang membedakan itu apa? Yang membedakan itu adalah dari sisi i'rabnya. Ada yang mansub, ada yang majrur. Itu aja dia bingung. Nah, sekarang aku jelaskan makna rob di situ. Rob di situ bukan Tuhan. Karena kata rob itu masuk dalam lafzun mushtarak. Kata yang memiliki makna lebih dari satu. Kalau bahasa kita itu multi makna. Kata rob dalam bahasa Arab disebutkan oleh para ulama ahli bahasa. Rob itu bisa bermakna sayyid. Rob bisa bermakna
Al-Khaliq, bisa bermakna Al-Muslih. 3 makna Rob dalam bahasa Arab. Nah, penggunaan kata Rob itu disesuaikan dengan konteks yang ada pada dalil tersebut, baik itu dalil Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam ayat yang abang bacakan tadi, yang Pak Ustadz bacakan tadi, dalam surat Yusuf ayat 41, ini kan kisah perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam. Fayaski rabbahu khamra, maka dia menuangkan khamar, minuman itu kepada Robnya. Rob di situ bukan Tuhan, tapi Tuan. Kenapa dikatakan Tuan? Karena konteks siang kalimatnya seperti itu. Bukan Tuhan, karena Tuhannya Nabi Yusuf alaihissalam adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi teks di situ Allah sebutkan Rabbahu, tuannya, bukan Tuhan. Jadi penggunaan kata Rabb di sini, teman-teman, itu merujuk kepada tuannya Yusuf alaihissalam di waktu itu, bukan Tuhannya. Jadi salah besar kalau dikatakan Rabb di situ artinya Tuhan, bukan. Nah, di mana datanya Bang Dio Pratama, cowok paling ganteng di Jakarta Selatan nih? Dalam tafsir At-Tabari disebutkan fayaski rabbahu khamra. Ini Pak Ustadz di sini Pak Ustadz. Fayaski rabbahu khamra huwallazi ra'a annahu yu'siru khamra. Dia yang melihat dirinya, dialah yang menuangkan khamar itu. Fayaski rabbahu, maka dia pun menuangkan untuk tuannya, yakni sayyidahu, maksudnya adalah tuannya. Wa huwa mulkuhum, dan dialah rajanya di waktu itu. Itu makna Rabb di ayat itu. Jadi janganlah kawan-kawan Kristen ini mau jadi dungu permanen dibodoh-bodohin sama Edis, jangan. Ya. Nah, silakan Anda bantah data ini, silakan Anda bantah data saya dalam tafsir At-Tabari, tafsir tentang surat Yusuf ayat 41. Jadi Pak Ustadz kalau nggak puas dengan narasi saya tadi, silakan dibantah. Silakan Pak Ustadz. Oke, baik Bang, ya. Nah, jadi abang tadi membawa itu Bang. Saya ini udah terjemahkan Bang ya. Rob itu bukan saya pertanyakan yang lain di dalam ayat itu, tapi saya pertanyakan adalah di situ Yusuf menyebutkan suaminya Zulaikha bahwa ya tuanku, itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab artinya Rob ya. Di situ pertanyaan saya, berarti apakah Rob itu di dalam Quran bisa ditunjukkan juga kepada manusia? Itu pertanyaan saya. Iya, kata Rob bukan Yusuf yang ngomong Bang, itu Allah yang berfirman mengisahkan tentang kisahnya Yusuf. Itu bukan Yusuf yang ngomong gitu. Kata Rob itu sudah saya jelaskan tadi. Kata Rob dalam bahasa Arab memiliki 3 makna. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Ambari dalam kitabnya tentang makna-makna kalimat orang-orang Arab jahiliyah kalau mereka berbicara menggunakan bahasa Arab, disebutkan itu per kata. Nah, di antara kata yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Ambari rahimahullah adalah kata Rob. Dalam bahasa orang-orang Arab terdahulu, kata Rob itu ada 3 makna Bang. Abang catat dong kalau aku ngomong, biar nanti ulang-ulang. Tiga makna ini itu bisa digunakan sesuai dengan konteks kalimat. Karena memang bahasa Arab itu harus kita lihat dari konteks kalimatnya, dan itu dasar bahasa Arab. Contoh, aku baca nih Bang ya. Oke, kenapa baik. Di sini dengarkan baik-baik. Ya sahibai sijni. Kenapa dibaca ya sahibai? Kenapa enggak dibaca ya sahibi? Itu ada konteks kalimat yang disebut dalam ilmu bahasa Arab dengan ilmu nahwu. Kenapa dia dibaca fathah, kenapa dibaca dhammah, kenapa dibaca kasrah? Itu ada ilmunya. Nah, kata rob juga sama. Kenapa di situ dibaca robbahu? Karena dia sebagai maf'ulun bihi, sebagai objek. Dituangkan khamar, ini minuman, kepada tuannya. Robbahu di situ sebagai objeknya. Nah, rob di situ bukan bermakna Tuhan, tapi bermakna tuan. Kenapa demikian? Karena konteksnya pembicaraan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam di kerajaan
suami dari Zulaika tadi. Jadi bukan dia yang menyembah siapa si raja itu, bukan. Jadi kata Rob di situ bukan bermakna Al-Khaliq, bukan Al-Mudabbir yang mencipta, yang mengatur segala sesuatu, bukan. Tapi Rob di situ artinya Tuhan. Nah, nanti kalau abang baca dalam hadis yang lainnya, contoh dalam hadis Al-Bara' bin Azib tentang kisah 3 pertanyaan dalam kubur. Disebutkan di situ apa? Malaikat itu nanti akan bertanya kepada orang yang berada dalam kuburnya, ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Nah, kenapa diterjemahkan Tuhan? Karena memang konteksnya pertanyaan tentang ketuhanan. Maka tidak cocok kalau diterjemahkan "Man rabbuka?" Siapa Tuanmu? Tuan. Atau siapa muslihmu? Muslih itu yang kan Rob kan punya 3 makna. Bisa bermakna Al-Khaliq, Al-Mudabbir, bisa bermakna Sayyid, ini tuan yang ditaati, atau bisa bermakna Al-Muslih, yakni orang yang mengadakan perbaikan. Nah, jadi konteks kalimat dalam pertanyaan alam kubur itu, pertanyaannya siapa Tuhanmu, bukan siapa tuanmu. Nah, jadi harus disesuaikan dengan konteks kalimat. Konteks kalimat ini hanya dipahami oleh orang-orang yang pernah belajar, abangku. Kalau abang jangankan abang, muslim saja, kalau dia tidak pernah belajar, dia juga nggak ngerti konteks itu. Apalagi abang yang Kristen, jangankan baca Al-Quran, huruf hijaiyah alif bata sampai ya pun abang nggak ngerti. Macam mana abang mau menafsirkan itu? Macam mana abang mau memaknai? Macam mana abang mau memahami? Nah, yang paling berhak untuk menjelaskan hal itu adalah seorang muslim yang pernah belajar, seperti aku contohnya. Nah, baru abang catat. Tolong please lah, aku kadang kasihan sama teman-teman Kristen. Tolong kalian tuh berhenti mau didongok-dongokin sama si Edis. Jangan. Sayang akal kalian itu mau digituin oleh Edis. Sudahlah nggak tahu tapi sok tahu. Itu namanya dalam ilmu usul fikih namanya jahlun murakkabun. Dongok pangkat 2. Dongok kuadrat bahasanya kita. Jangan mau jadi kayak gitu, teman-teman. Ini belum ku jelaskan nih kata Rabb itu. Rabba yarubbu rabban dan seterusnya. Belum makna tasrifnya, belum makna secara nahwu sorofnya, belum aku jelaskan itu. Kalau aku jelaskan itu tambah mindset tabirak Iya. abang di sini. Ada juga yang dinamakan dongok tingkat dewa, ada kalau nggak salah. Nih, maksud aku begini loh teman-temannya. Aku bukan ini ya. Aku bukan mau memusuhi atau apalah teman-teman Kristennya. Tapi aku tuh miris kawan-kawan. Teman-teman Kristen ini ada yang lurus otaknya jadi dongok gara-gara apa? Gara-gara dia dengarkan videonya Edis. Salah satu contoh ya, ini aku kasih contoh konkret saja teman-temannya. Salah satu contoh konkret. Ketika Edis ditanya, ketika dia bertanya kepada Muslim, kalian itu menyembah Muhammad katanya. Maka Muslim bertanya, itu ada videonya itu viral itu. Apa mana dalilnya? Apa kata Edis? Kata Edis, itu kalian itu kan ada lagunya tuh. Muhammadku, dengarlah seruanku. Nah, itu dalilnya. Kalian menyeru, ya Allah ya Rabbi. Ini di mana nih otaknya kawan-kawan Kristen ini? Kok mau kalian itu digituin sama Edis? Harusnya kan mikir kan? Kalau kita berdiskusi itu bawakan dalil dari Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad yang sahih, kemudian kalian jadikan itu sebagai argumentasi kalian untuk mendebat kami atau berargumentasi kepada kami. Baru kita lawan argumentasi. Ini enggak. Edis framing, bawakan framingan, bawakan tuduhan umat Islam menyembah Nabi Muhammad. Ketika ditanya dalilnya, apa dalilnya? Dalilnya lagunya Ahmad Albar. Aduh ma, kasihan kali lah kalian. Itu contoh kedunguan. Yang aku sayangkan teman-teman Kristen banyak yang begitu, ikut-ikutan aja. Pokoknya apa kata Edis, pokoknya Edis the best. Padahal kalian nggak sadar kalian itu dibotol-botolin sama si Edis. Aku kasihan lihat kalian, miris aku. Wallah demi Allah miris aku. Karena ada juga teman-teman Kristen yang mau belajar, dia belajar kayak dulu tuh di roomnya Bang Jibril, Bang siapa itu namanya tuh. Dia mau belajar, dia dengarkan. Oh dia ini, artinya apa? Di sini kita nggak maksakan kalian itu untuk masuk agama Islam, enggak. Tapi minimal kami mengajak kalian, teman-teman Kristen ini mau menggunakan akal sehatnya. Setidaknya dia berbicara itu sesuai dengan akal sehat lah, walaupun nggak ada data gitu kan. Coba di mana akal sehatnya coba? Ketika Edis menuduh umat Islam menyembah Nabi Muhammad, ketika ditanyakan dalilnya,
adalah lagu. Ya Allah ya Rabbi. Itu yang pertama. Yang kedua, secara fakta, nggak ada umat Islam fakta yang kita dapatkan di Indonesia ini, atau jangankan di Indonesia, di Jakarta lah, atau di lingkup manapun itu, nggak ada satupun umat Islam yang menyembah Nabi Muhammad. Dan semua tahu, atau ketika ditanya siapa itu Muhammad, pasti mereka jawab itu adalah nabiku, bukan Tuhanku. Begitu. Jadi kalau kita mau pakai akal sehat, insya Allah kawan-kawan Kristen ini bisa mengupgrade otaknya. Jadi jangan dungu permanen lah, gitu maksudnya. Gampang aja debat Edis itu, suruh belajar nahwu sorof dulu. Tambah kebelinger dia. Kalian ingat nggak ketika dia debat sama Ustadz Wafi? Dia baca Rabbahu sama Rabbihi. Kata Ustadz Wafi apa? Mana itu Rabbahu? Bingung dia cari kan. Padahal itu hanya perbedaan dari sisi i'rab. Karena Edis nggak punya modal bahasa Arab, jadi dia bingung sendiri, malu sendiri dia. Lucu. Apa nggak malu kalian tuh kayak gitu teman-teman? Ya Allah ya Rabbi. Nah, harusnya kan malu ya, harusnya malu digituin. Artinya kalian sadar, oh iya ya, ternyata untuk membahas Al-Quran tuh kita modal utama kita ya bahasa Arab. Itulah yang aku dari awal aku main TikTok ini, aku ingatkan ke teman-teman Kristen. Kalau kalian mau pelajari Al-Quran, minimal kalian harus bisa bahasa Arab, itu minimal. Yang kedua, kalian bisa tajwid atau ilmu Al-Quran, cara membaca Al-Quran. Itu 2 poin itu. Kalau kalian kuasai 2 poin ini, bisa bahasa Arab, bisa baca Al-Quran, kalian bisa pelajari Al-Quran, bisa. Tapi ingat, ketika kalian mempelajari Al-Quran, akan ada pahlawan-pahlawan, pejuang-pejuang Muslim yang akan membantah dan menghabisi argumentasi kalian. Itu kalau kita mau argumentasi itu kayak begitu, pakai ilmu. Jangan katanya begini, katanya begitu. Edis pun dia sendiri bingung dengan argumentasinya. Apalagi kalian yang cuma ikut-ikutan. Ini kan narasi Edis ini. Robbahu ini. Itu aja. Bang. Ini ulang-ulang, nggak ada argumentasinya, nol. Ya. Sekali Bang Dio. Jadi gini Bang ya, di sini bukan saya mempertanyakan tentang Nabi Abang, tetapi saya mau pengen Abang jujur ya. Saya pengen Abang Assalamualaikum. Kata Tuhan di sini, dengar dulu Bang. Kata Tuhan di sini, Tuanku di sini. Pak, dia bukan Kalian ini muslim atau apa ini kalian ini? Kisah ini yang menjawab. Nah ini contoh ini. Bang Dio. Adab sama muslim begini masih ada juga yang salam juga ini. pakai adab Bang. Coba dengar dulu, yang lain diam dulu. Mengucap salam juga pakai adab Bang. Ya, jadi gini Bang. Adab penyembahan angan kau ini. Sudah dijawab salam. Jadi Bang Dio Apa dia gini. bulan orang? Bang, LM ini agama apa Bang? Saya penyembah sang pencipta. Siapa namanya? Jelas? Sang pencipta yang Ya, kita menciptakan itu namanya saya. siapa? Agama Justru saya naik ke sini untuk meluruskan kepala kalian ini yang botol ini. Si Denny Web. Ditanya agama aja kok nggak jelas agamamu apa ya? Ini Denny Web turunin itu Denny Web. Oh, ini si anak Pukima penyembah berhala ini, turun kau, anak anjing dari ini. Turun. Halo, gaya-gaya kau. Pukima kau, anak pesundal, anak pesundal gereja kau, ya mati aja Woi, kau. kita nggak pakai hati. Rem Ustad. Oh, nggak pakai hati rungka. Jadi gini, halo. Kalau naik mau diskusi. Dengan- Kalau kalian mau jadi Bang, preman ya. di sini, ku ajarin kalian jadi preman yang baik dan benar. Kugiling kalian di sini, kugiling kalian. Ya Bang, kita lanjut diskusi lagi Bang. Ya. Tadi Abang udah bernarasi panjang ya. Cuman saya pengen tahu Abang jujur ya. Kata Tuhan yang disebut tadi sama Yusuf kepada suaminya Sujulaika, tuanku, itu dalam bahasa Arabnya itu merujuk kepada saya pengen tahu.
apa Rob itu Astagfirullah, segitu detailnya udah dijelaskan sama Ustadz Dio, masih nggak paham juga. Bang, maksudnya biar kita Ini aku bilang ya, kita kawan-kawan jangan salah Ustadz ya. persepsi Bang, ya. Karena gini ya, saya Nggak kan usah tahu ditanggepin orang satu di ini Kang sini. Dio, percuma. Ini tuh yang pernah waktu itu loh Bunda Nora yang pernah di roomnya, aduh lupa saya. Enggak, biarkan Pokoknya dulu. Begini loh. Kalau kita nggak meladenin, justru terus kita Aku sekali-kali yang kita apa gitu loh. Jadi biarkan dulu. Jadi begini loh. Jadi gini kan. Siapa namanya? Ustadz. Iya. Ustadz. Ya. Jadi yang Oke. mempunyai hak untuk menjelaskan tadi itu kamu atau Ustadz Dio? Ya, memang Pak Ustadz ya, tetapi saya cuma jadi tanya. kalau misalnya narasi apakah- dari seorang Ustadz saja, kamu bisa bantah, terus landasan kamu untuk membantah dia ini apa? Ya gini ya, bukan saya membantah Kak dengar ya, bukan saya membantah ya, tetapi saya pengen tahu aja dari Pak Ustadz, tolong jujur kepada saya. Di dalam surat ini kata Rob itu bisa ditunjukkan kepada manusia, ya enggak? Kan dia tadi Iya, bilang bisa, begitu. Bang. Karena saya tahu. Bisa. Dengarkan dulu. Tadi kan sudah dibilang. Bisa kan, lihat udah dulu bisa, dari ada yang bilang konteks. bisa. Sebentar dulu. Tadi kan sudah dibilang, dilihat dari konteksnya. Contoh, tadi kan sudah dikasih contoh, man robbuka, siapa Tuhanmu. Nah di sini konteksnya menanyakan tentang konsep ketuhanan. Betul. Nah, pintar Nah Kak Nora. itu maksudnya. Jadi dilihat dulu konteksnya bagaimana. Contoh Hirobbil alamin. Nah itu merujuk kepada siapa? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, bukan Tuhan. Jadi melihat dulu konteksnya ini berbicara tentang apa. Paham ya? Iya, saya Kak, paham saya loh. paham Aku Kak. kasih tambahan ya. Ini aku kasih tambahan teman-temannya. Dulu disebutkan dalam kisah Sirah Nabawiyah ketika Abraha ini salah satu raja di Yaman. Dia agamanya Nasrani dia bangun tempat ibadah Nasrani di Yaman, di Son'a, dengan megahnya. Nggak ada orang yang di sana, tapi banyak orang berbondong-bondong datang ke Jaziratul Arab. Mereka datang ke Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu ada dalam surah Al-Baqarah disebutkan. Nah, ketika mereka datang menyerang dengan tentara bergajahnya, datanglah kakeknya Nabi Muhammad SAW, Abdul Muttalib. Dia bilang begini, ana rabbul ibil wa anna hadzal baita lahu rabbun. Nah, ini konteksnya apa? Konteksnya pemilik artinya dia yang memiliki rumah itu. Saya adalah pemilik onta, kata kakeknya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan rumah itu yang kalian mau hancurkan itu ada pemiliknya. Nah, kata Rob di sini ketika digunakan untuk dirinya Abdul Muthalib, artinya pemilik. Ketika disebutkan tentang pemilik rumah, yang pemilik Ka'bah, dialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dilihat dari konteksnya, abangku. Itulah yang aku bilang tadi dari awal. Orang yang tidak belajar bahasa Arab, dia tidak akan mengerti tentang konteks itu. Jangankan Kristen, Muslim pun kalau dia tidak pernah belajar, dia nggak ngerti konteks itu. Apalagi teman-teman Kristen. Makanya aku bilang tadi, kasihan. Harusnya kawan-kawan ini harus diupdate otaknya. Ini sudah aku ngomong secara perlahan, secara detail, biar agar kalian bisa paham. Tapi tetap aja abang tanya lagi, apakah bisa digunakan untuk manusia? Ya jelas bisa, konteksnya memang untuk manusia. Karena waktu itu konteksnya Nabi Yusuf alaihissalam bersama dengan raja waktu itu yang disebutkan sebagai suaminya Zulaikha. Beda lagi kalau kita baca hadis yang lain atau ayat yang lain tentang Rabb. Contoh tadi Kak Nora baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah Rabbul Alamin, Tuhan pencipta atau pemilik alam semesta. Nah, Rabb di situ nggak boleh kita terjemahkan Tuhan, nggak boleh kita terjemahkan Al-Muslih yang memperbaiki, nggak boleh. Tapi yang kita terjemahkan di situ adalah pemilik, penguasa. Masa yang, aduh bang, aku sudah pakai level yang paling rendah ya dalam menjelaskan supaya abang bisa paham. Ini kalau abang nggak paham juga, aku nggak tahu level otaknya abang nih. Entah aku sekarang gimana. Bang, aku ngerti bang, aku paham kok bang, aku paham bang, ya, aku paham bang, aku paham, aku ngerti, ya. Alhamdulillah. Aku udah paham bang. Cuman yang aku mempersalahkan gini bang ya,
ya udah jelas di Salahkan siapa? gini, coba gini kak ya, yang Kau gini salahkan siapa ya. dulu sebentar? Yang aku Kau yang salahkan siapa? Nggak apa-apa kak. Jadi Nah, saya mempersalahkan itu gini ya, kalian mengatakan, dengar dulu kak, dengar dulu ya, Ya, kalian saya dengar. mempersalahkan Kau bahwa berdua sama itu ya. Teguh, kau apa dulu? Aku apa ya? Isa dulu bentar. nah, Lanjut. kalian mempersalahkan bahwa kalian mempersalahkan bahwa kamu mempertuhankan ya Yesus ya, kalian mempersalahkan kami mempertuhankan Yesus ya, sedangkan di dalam kitab kalian Rob juga bisa ditunjukkan kepada manusia. Kenapa kami menyebutkan Yesus Tuhan, dia manusia, kami menyebutkan Tuhan, kalian mempersalahkan? Itu yang menjadi masalah. Itu konteksnya beda, brother. Gimana? bang. Aduh. Dengarkan ya. Lanjut Ustaz. Dengarkan ya, aduh ini aku mau jelaskan pakai, aku setel ke kemana nih, yang paling rendah pun udah paling rendah ini. Diturunkan lagi levelnya Ustaz. Mungkin dia nggak terlalu tinggi, mungkin nggak paham juga dia. Dia agak diturunkan levelnya sedikit. Nah, kalau dalam konteks penggunaan kata Rob dalam Islam itu kan punya tiga makna. Bisa bermakna al-khaliq atau pemilik atau pencipta, bisa bermakna as-sayyid, tuan, bisa bermakna al-muslih, yang mengadakan perbaikan. Itu disebutkan oleh Al-Imam Ibn Ambari. Di TikTok ini yang paling pertama mengungkapkan maknanya, aku yang pertama kali mengungkapkan itu dalam kitabnya Imam Ibn Ambari. Silahkan dicek. Nah, penggunaan kata Rob ini disesuaikan dengan konteksnya, abangku. Jangan abang komparasi ke Yesus. Emang di kitabmu ada kata Rob, bang? Nggak ada kata Rob di Bible-mu. Ketika kami mengkritik itu, ada dalil, ada data yang kami baca bahwa Yesus itu mengaku sebagai utusan, bukan Tuhan. Jadi kalau abang mau fokus membahas tentang kata Rob, ya fokus ke kata Rob aja dulu. Jangan nyebrang kemana-mana. Aku pun tidak mau juga nyebrang kemana-mana. Nanti tambah mencret lagi abang. Kita fokus. Jadi kalau abang bilang tadi saya sudah paham, alhamdulillah, aku bersyukur bang kalau abang paham. Jadi abang nggak dulu permanen gitu. Tapi kalau abang masih mempertanyakan, berarti abang belum paham. Belum paham abang berarti. Kalau abang masih mempertanyakan, kenapa? Kenapa saya katakan demikian? Kalau abang sudah paham, berarti nggak ada lagi permasalahan. Penggunaan kata Rob itu dalam bahasa Arab, apalagi kalau kita merujuk kepada dalil dari Al-Quran atau Sunnah Nabi Muhammad SAW yang sahih, berarti harus sesuai dengan konteks kalimatnya. Itu abangku. Jangan abang paksakan bang, karena sesuatu yang dipaksa itu nggak enak bang. Halo. Aku paham bang. Iya bang, aku paham apa yang abang jelasin. Aku paham dan aku mengerti. Ya. Di dalam surah Yusuf 23 ini ya, abang sebenarnya di dalam terjemahan abang tidak perlu menjelaskan lagi. Saya udah pelajari dan udah baca ulang-ulang juga ini ya. Bahkan saya menerjemahkan Tuhan itu ke dalam bahasa Arab tetap Rob, Tuhan itu ke dalam bahasa Arab Rob, dan Rob itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tetap juga Tuhan, tetap juga Tuhan, sama. Makanya saya itu di sini yang saya pertanyakan. Enggak, keliru abang. Aku sudah jelaskan tadi bang. Kata Rob itu dalam bahasa Arab punya tiga makna abangku. Ini aku jelaskan beberapa kali, abang nggak paham-paham juga. Kalau abang mengatakan kata Rob itu kalau diterjemahkan artinya Tuhan, nggak benar secara mutlak. Kenapa? Karena harus kita gunakan, pahami konteks kalimatnya. Kalau abang katakan kata Rob dalam bahasa Arab itu pasti terjemahannya Tuhan, belum tentu. Contoh, ini aku buka hadisnya ya, biar abang paham nih. Mohon maaf ya teman-teman ya, aku buka hadisnya ya, bentar. Ini aku buka ya, dalam hadis Al-Bara' bin Azib. Kita buka hadisnya. Gak apa-apa lah, edukasi ya kan, ya mau gimana lagi. Ya sekalian untuk yang di bawah juga. Nah, ini ya bang, coba lihat ya, sebentar.
Coba bang perhatikan di sini. Ini hadis Al-Bara' bin Azib tentang pertanyaan di alam kubur. Jadi malaikat nanti akan bertanya kepada orang yang berdalam kubur. Dia bilang begini, Man Rabbuka? Iya. Ya, siapa Rabbmu? Nah, Rabb di sini, kalau abang bilang tadi, Rabb itu dalam bahasa Arab kalau diterjemahkan pasti tuan, ya kan? Nah, aku bilang salah bang. Salah, kenapa? Karena nggak boleh dimutlakkan begitu. Karena kata Rabb dalam bahasa Arab itu memiliki 3 makna. Nggak boleh abang mutlakkan kalau Rabb ini pasti terjemahnya tuan, belum tentu. Kenapa bang Dio? Kenapa belum tentu? Saya katakan karena harus dilihat konteks kalimatnya. Nah, konteks kalimat dalam hadis ini, kata Rabb di sini itu artinya Tuhan. Man Rabbuka artinya siapa Tuhanmu. Nggak boleh abang terjemahkan siapa Tuanmu. Makanya aku bilang tadi, berulang-ulang kali aku bilang, dalam menerjemahkan kata Rabb ini, ya khusus kata Rabb itu dilihat konteks kalimatnya. Kenapa? Karena kata Rabb dalam bahasa Arab itu masuk dalam kata lafzun mushtarak, lafaz yang memiliki makna lebih dari satu. Artinya dia adalah lafaz yang multi makna, tergantung konteks kalimatnya. Itu bang, masa abang nggak paham juga? Oke bang, ya jadi bang, tadi ya surah Yusuf 23, dengar bang ya, surah Yusuf 23, kata Tuhan itu di dalam bahasa Arabnya itu, tulisan Arabnya di surah Yusuf 23 itu Rob, ditulisnya pakai bahasa Arab, Rob, tuannya itu, tuankunya itu. Bukan Rab saja di situ, Rabi. Iya memang bang, Robi ya kan bang, Robi Tuhanku, Robbuka Tuhanmu, kan gitu. Ini bang ya, bang, ini sekedar info aja bang. Aku bang ngajar orang bang, 30 menit aku dibayar 1 juta bang. Ini aku hampir 1 jam aku jelaskan ke abang, aku nggak dapat apa-apa bang. Oke bang. Berapa kali loh? Ada yang hitung nggak di bawah? Kawan-kawan mujahid typing muslim di bawah, ada nggak yang hitung? Berapa kali aku jelaskan tadi itu? Bang, ya gini aja bang ya. Ya saya 67 kali. Jujur loh bang, aku bukan capek untuk menjelaskan, bukan bang. Cuman agak heran aja sama abang gitu loh. Jujur aja bang, aku kalau di luar nih bang, ini Kak Nora tahunya, aku sekali ngomong jadi motivator, ngomong depan orang banyak, nggak sampai 30 menit aku dibayar 1 juta bang. Iya. Aku jelaskan ke abang berulang-ulang, nggak dapat apa-apa. Aku herannya tuh, kok abang nggak paham-paham gitu loh. Iya. Bang, jadi ya, karena anak ini kan dia di dalam kepalanya itu tidak ada lagi tempat untuk menampung hal-hal yang benar. Udah penuh, udah sesak gitu loh di dalam kepalanya. Jadi percuma. Bang, jangan bilang gitu bang. Soalnya gini bang ya. Sebenarnya saya bertanya kepada dua tadi. Bukan pertanyaan saya itu tentang konteks dari ayat ini, apakah itu merujuk kepada manusia atau sang pencipta. Saya bukan bertanyakan itu. Saya bertanyakan adalah kata Rob di dalam kitabmu itu apakah bisa ditunjukkan juga kepada manusia gitu. Saya tidak berbicara tentang konteks. Oh ini tentang konteks manusia atau konteks pencipta. Saya tidak mempertanyakan itu. Cuma pertanyaan saya yang lurus. Apakah Rob bisa kepada manusia? Ya udah, kita simpulkan gini aja biar cepat. Pertanyaanmu, apakah kata Rob dalam bahasa Arab itu bisa diidofahkan atau bisa disandarkan digunakan untuk manusia? Jawabannya iya, tergantung konteks kalimatnya. Konteks kalimat dalam ayat surat Yusuf itu, konteks kalimatnya memang berbicara tentang Nabi Yusuf alaihissalam dengan raja di zaman itu. Paham bang? Nah, iya paham gitu bang, biar saya puas. Abang tadi abang udah jawab gitu baru saya puas bahwa bisa. Saya itulah puas yang kujelaskan tadi berkali-kali, tergantung konteks kalimatnya abangku. Makanya aku bilang tadi, ketika kita bernarasi, ketika ada orang berstatement kata Rob dalam bahasa Arab pasti terjemahannya Tuhan, itu salah. Kenapa saya katakan salah? Karena ada ayat-ayat atau hadis-hadis yang menunjukkan kata Rob di situ bukan Tuhan, tapi Tuhan.
Makanya aku bilang tadi, berkali-kali aku bilang disesuaikan dengan konteks kalimat. Dan ini hanya dipahami oleh orang-orang yang pernah belajar bahasa Arab atau orang-orang yang memang mengerti penjelasan itu. Paham kan bang? Sudah puas bang? Paham bang, ya paham bang, saya paham karena abang udah jelaskan, abang udah jawab tadi dengan simper, makanya saya udah paham bang. Oke. Nah, Abang tadi gitu udah dong. jawab dengan simper bahwa bisa, ya udah saya paham bang. Ya, iya, makanya bisa karena disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Jadi nggak dimutlakkan. Begitu abangku. Abang Oke, baik, puas, Bang. saya lemas. Karena pertanyaan saya, apakah bisa kepada manusia? Abang udah jawab bisa, ya udah saya puas bang. Iya bisa karena konteks kalimat abangku. Dilihat dari konteks kalimatnya. Abang bisa membedakan kan bang? Kalau gini bang, coba abang dengarkan ya. Kata Rob, abang bisa bedakan nggak ini? Ini coba dengarkan. Kata Rob dalam bahasa Arab kalau diterjemahkan pasti artinya Tuhan. Itu narasi pertama. Narasi kedua, kata Rob dalam bahasa Arab itu kalau diterjemahkan sesuai dengan konteks kalimatnya, bisa bermakna Tuhan atau pemilik, penguasa, bisa bermakna Tuhan, bisa bermakna al-muslih yang memperbaiki. Nah, pertanyaan saya, sama nggak antara dua narasi ini, Bang? Antara narasi pertama dan narasi kedua, sama nggak, Bang? Nggak sama Sama bang. nggak, Bang? Nah, nggak sama, pintar. Itulah yang kumaksudkan tadi. Jadi, ketika abang mengatakan kata Rob dalam bahasa Arab itu pasti diterjemahkan menjadi Tuhan, itu salah bang, keliru. Tapi, kalau dikatakan kata Rob dalam bahasa Arab itu sesuai dengan konteks kalimatnya ketika kita terjemahkan. Nah, itu benar. Nah, konteks kalimat dalam surat Yusuf itu berbicara Oke bang, tentang benar bang. manusia. Saya udah paham jelasin bang ya. Karena pertanyaan saya tadi bukan tentang konteks, tetapi bisa atau tidak dia bisa ditunjukkan. Abang udah jawab bisa, ya udah saya puas bang. Iya, bisa dengan Ya oke konteks bang, sesuai begitu saja bang. Saya akan Oke, siap. Alhamdulillah, akhirnya paham juga abang. oh,